Selamat datang di materi pembahasan tentang otak. Kali ini kita akan belajar tentang selaput tipis yang membungkus otak dengan ketebalan 1,5 hingga 5 mm yang kita sebut dengan korteks cerebral. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang forebrain atau otak depan, kemudian korteks cerebral, yang ketiga kita akan membahas subkorteks, dan yang terakhir kita akan belajar tentang bagaimana bagian-bagian di dalam otak itu saling bekerja sama. Nah, ini adalah penampang otak. Bisa diperhatikan di situ ada tonjolan yang berlipat dan berkerut. Itu kita sebut sebagai giri. Sedangkan celah yang ada di antaranya itu kita sebut sebagai sulci. Nah, seiring waktu, ia mengalami pengerutan. Mengapa? Karena terus-menerus mengumpulkan informasi. Nah, ini bagian otak ya, ada otak depan atau forebrain, ada otak tengah atau midbrain, dan ada otak yang ada di bagian belakang itu, namanya hindbrain. Mari kita kaji otak depan dulu ya. Ini otak bagian depan kita, yang paling penting, membawa informasi sensori dan mengendalikan gerakan motorik dari tubuh sisi yang berseberangan atau disebut kontralateral. Di otak depan ini ada korteks cerebral dan subkorteks. Masih tentang forebrain, jika otak kita dibelah, lihat nih gambarannya akan seperti ini. Ada dua belahan atau hemisfer, ada hemisfer kanan dan ada hemisfer kiri. Belahan otak kiri mengontrol gerakan sisi kanan tubuh, sedangkan belahan otak kanan mengontrol sisi kiri tubuh. Artinya, setiap sisi menerima informasi sensori dan mengendalikan gerakan motorik dari tubuh sisi yang berseberangan. Kedua bagian ini dihubungkan oleh serabut syaraf yang disebut corpus callosum. Corpus callosum adalah seikat serabut syaraf yang terdapat di antara belahan otak kiri dan kanan. Serabut syaraf ini menghubungkan dan memungkinkan komunikasi antara kedua belahan otak tersebut. Ada anggapan bahwa kedua belahan otak ini memiliki fungsinya tersendiri. Dikatakan bahwa belahan kiri memainkan peran penting dalam kemampuan berbahasa, berhitung, dan berbicara. Sementara belahan kanan membantu menafsirkan hal-hal abstrak seperti musik, bentuk, emosi, dan warna. Namun, sebetulnya otak kiri dan otak kanan bekerja secara bersamaan, secara terkoordinasi yang dihubungkan oleh korpus callosum tadi. Oke, sekarang kita belajar satu-satu, mulai dari korteks cerebral. Ini contoh penampang otak pada beberapa makhluk hidup. Bisa dilihat ada simpanse, manusia, hingga zebra. Korteks cerebral merupakan bagian otak yang paling berkembang dari otak manusia. Bagian ini terdiri dari kumpulan badan sel, dendrit, dan akson tak bermielin yang disebut area abu-abu atau gray matter, dan kumpulan akson bermielin yang disebut area putih atau white matter. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada perubahan volume materi abu-abu dengan aktivitas kognitif, didukung oleh salah satu jurnal di Nature Neuroscience yang membantah klaim bahwa setelah dewasa otak tidak dapat berubah lagi. Faktanya, otak adalah trainable, dapat dilatih hingga dewasa. Di bagian awal tadi saya sudah menyinggung tentang komunikasi antar neuron ya, antara neuron otak kanan dan otak kiri yang tadi disebutkan melalui korpus callosum yang ada di gambar hemisfer kiri, hemisfer kanan tadi. Nah, sebenarnya selain dengan korpus callosum, neuron pada tiap hemisfer atau belahan otak berkomunikasi dengan neuron lain itu melalui anterior commissure. Lokasinya ada di sini nih. Selanjutnya ada area yang disebut kanal sentral dan ventricle, serta membran Meininge. Kanal sentral adalah saluran yang berisi cairan terletak di tengah spinal cord, sedangkan ventricle adalah ruangan berisi cairan di dalam otak. Ada 4 ventricle otak, yakni 2 ventricle samping di belahan otak besar di tengah otak dan di belakang otak. Ventricle saling terhubung satu sama lain oleh serangkaian tabung. Cairan di dalam ventricle inilah yang disebut cairan cerebrospinal.
Cairan cerebrospinal berwarna bening dan jernih yang mengelilingi dan melindungi otak serta syaraf tulang belakang. Selain untuk melindungi otak dan syaraf tulang belakang, cairan ini juga berfungsi untuk membawa nutrisi melalui darah ke otak, serta menghilangkan produk limbah atau sisa metabolisme dari otak. Nah, otak dan spinal cord dilingkupi atau ditutupi oleh membran meninge. Meninge milik otak dan spinal cord sama-sama memiliki 3 lapisan, yaitu durameter, lapisan terluar yang tebal dan tangguh, arachnoid meter, lapisan tengah, dan piameter, lapisan dalam. Pada keduanya juga sama-sama memiliki cairan cerebrospinal. Mereka melindungi otak dan spinal cord dari guncangan eksternal dan mempertahankan bentuk struktur. Lalu apa beda meninge otak dan spinal cord? Bedanya ada pada durameter, di mana lapisan durameter pada otak membentuk lipatan dural untuk membantu mempertahankan cairan cerebrospinal di otak tidak bocor, sedangkan meninge spinal cord tidak membentuk lipatan dural. Oke, tadi kita sempat membahas mielin ya di gray matter dan white matter tadi, yang dimana kalau yang gray matter itu tak bermielin, sedangkan yang white matter itu bermielin. Nah, sebenarnya mielin itu apa sih gitu ya? Mielin itu adalah selubung lapisan fosfolipid yang membungkus akson secara konsentrik, atau bahasa gampangnya itu relasi gitu loh, sehingga nanti biar cepat gitu, mempercepat sinyal syarafnya. Dan dia ini memang berwarna putih. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari nutrisi. Slide berikutnya ini menunjukkan organisasi korteks cerebral yang terdiri dari lamine dan kolom sel yang tegak lurus dengan lamine. Lamine itu apa sih? Lamine itu adalah lapisan tipis dari neokortek. Tahu kan ya, neokortek ini bagian dari korteks. Nah, terdapat 6 lapisan lamine yang dibedakan dari ketebalan dan kepadatan yang bervariasi dari satu wilayah kortikal ke wilayah lainnya. Dan juga lamine dapat dibedakan satu sama lain berdasarkan jenis sel yang ditemukan di masing-masing jenis serta arah serat yang melewatinya. Lamine diberi nomor dari Romawi 1 sampai 6 ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini, 1 sampai 6. Lalu terkait dengan kolom itu sendiri atau kolom sel, setiap kolom sel memanjang melalui beberapa lamine. Neuron dalam kolom tertentu memiliki sifat yang mirip. Misalnya, di korteks somatosensorik, semua neuron di dalam kolom tertentu merespon rangsangan di area kulit yang sama.